Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wansyur wahfazu ayyid nahdlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Langsung saja melalui kesempatan yang sangat berharga, yang sangat mulia ini, lewat video ini Al-Fakir akan sedikit menjawab tentang pertanyaan dari saudara kita yang bertanya, yaitu masalah perihal kulit bangkai yang disamak. Pertanyaannya di sini adalah, apakah kulit bangkai yang disamak tersebut hanya berstatus suci, boleh dipakai saja dan tidak boleh dimakan? Adakah pendapat lain sekiranya kulit bangkai tersebut boleh dimakan? Nah, itu pertanyaannya. Apakah kulit bangkai yang disamak hanya berstatus suci, boleh dipakai saja, tidak boleh dimakan? Ataukah memang ada pendapat lain yang mengatakan boleh dimakan? Karena suci kan, karena suci boleh dimakan. Maka melalui kesempatan yang sangat mulia, sangat berharga ini, waktu yang luar biasa ini, karena waktu itu tidak bisa kembali lagi kalau sudah lewat. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memberikan kita waktu itu saja, namun setelah lewat tidak bisa ulang, tidak bisa kembali lagi. Maka kita manfaatkan waktu ini. Baiklah, saya akan menjawab dengan referensi kitab Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i. Mungkin di kitab-kitab lain banyak ya, cuman saya cukup satu kitab saja dulu. Di kitab ini dikatakan, wa hal yajuzu akluhu, dan apakah boleh memakannya. Ini ada pertanyaan di kitab ini. Wa hal yajuzu akluhu, dan apakah boleh memakannya. Yunzaru, di kitab ini dikatakan, dijelaskan yunzaru, diperinci ya, apakah boleh memakannya. Yunzaru, dijawab di kitab ini yunzaru, diperinci. Bagaimanakah perinciannya? Fa in kana min hayawanin yukalu fa fihi qaulani, jika kulit bangkai yang disamak tersebut berasal dari hayawan yukal, dari hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya, fafihi qaulani, maka di dalamnya terdapat dua pendapat, dua qaul ya, dua qaul. Wa qala fil qadim, dikatakan di dalam qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, la yukalu, di qaul qadim dikatakan la yukalu, tidak boleh dimakan. Hukum bangkai yang kulit bangkai yang disamak di dalam qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i tidak boleh dimakan. Apa alasannya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama haruma minal maitati akluha. Berdasarkan sabda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sabda beliau itu adalah innama haruma minal maitati, sesungguhnya, hanya saja, innama ini ada tu hasrin, hanya saja haram. Innama haruma minal maitati, hanya saja haram dari bangkai itu, akluha, memakannya ya. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa hanya saja haram dari bangkai itu memakannya, sedangkan memakainya seperti kulit bangkai yang disamak itu memakainya boleh.
Boleh, karena yang diharamkan adalah memakannya. Hanya saja yang haram dari bangkai tersebut adalah memakannya. Ini pendapat di qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wa qala fil jadid, sedangkan dikatakan di dalam qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yukalu, kulit bangkai yang sudah disamak, yukalu, hukumnya boleh dimakan. Ini di qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Kenapa boleh dimakan? Li'annahu jildun thahirun, karena sesungguhnya ia adalah kulit yang suci, min hayawanin ma'kulin, berasal dari hewan yang boleh dimakan, fa asbaha jildal muzakka, maka dia menyerupai kulit hewan yang disembelih. Mohon maaf tadi, li'annahu jildun thahirun min hayawanin ma'kulin fa asbaha jildal muzakka. Alasan kebolehannya adalah li'annahu jildun thahirun, karena sesungguhnya ia adalah kulit yang suci, min hayawanin ma'kulin, dari hewan yang boleh dimakan, fa asbaha jildal muzakka, maka dia menyerupai kulit hewan yang disembelih. Itu di qaul jadidnya Imam Asy-Syafi'i. Di qaul jadidnya Imam Syafi'i boleh. Di qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i tidak boleh. Kemudian wa in kana min hayawanin lam yukal lam yahil akluhu. Kemudian perincian berikutnya adalah jikalau kulit bangkai yang disamak tersebut berasal atau bersumber dari hayawan, dari hewan-hewan yang pada dasarnya tidak boleh dimakan, adalah lam yahil akluhu, tidak halal, tidak boleh memakan daripada kulit bangkai yang sudah disamak, yang berasal, yang bersumber dari hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Kenapa? Alasannya adalah li'anna dibagha laisa biaqwa minaz zakati, karena sesungguhnya penyamakan itu tidaklah lebih kuat daripada penyembelihan. Wa zakatu la tubihuhu ma la yukalu lahmuhu, sedangkan penyembelihan tidak membolehkan apa yang tidak dimakan dagingnya. Fali'anna la yubihuhu dibagu aula, maka tidak membolehkan, maka penyamakan tersebut tidak membolehkan memakan kulit bangkai yang disamak lebih utama daripada boleh memakan. Sebab penyembelihan saja tidak sampai bisa membolehkan memakan bangkai, memakan hewan yang tidak boleh dimakan. Apakah lalu kemudian misalkan seperti kucing itu kan haram dimakan, tidak boleh dimakan. Apakah dengan melalui penyembelihan lalu boleh dimakan? Tidak. Penyembelihan itu tidak sampai membolehkan memakan hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Maka ketidakbolehan sebab samak itu, sebab penyamakan itu lebih utama, lebih aula daripada bolehnya memakan. Mungkin hanya itu dari saya. Jawaban singkat, mudah-mudahan ada manfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada salah ya dikoreksi lah. Mungkin di kitab-kitab lain banyak jawabannya. Cuman dari Al-Fakir cukup satu saja, yaitu kitab Al-Muhadzab fi Fiqhil Imam Syafi'i rahimahullah. Sekian dari saya, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.